warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salman. Dan saya Ayah Salman. Hari ini kami akan membuat podcast yang membahas tentang kecoa atau dalam bahasa Inggris disebut cockroach. Mari kita mulai. Dek, Salman, kira-kira apa sih biasanya reaksi orang ketika melihat kecoa? Ada yang takut, ada yang jijik, sama ada yang terganggu. Kalau adik sendiri, Salman? Jijik sih. Jijik ya? Ya. Iya, jadi ada orang yang takutnya itu kayak sampai fobia gitu loh. Begitu melihat tuh, wah dia histeris, dia lari, dia naik ke kursi gitu. Itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum pasti kalau kita lihat kecoa itu pasti merasa nggak nyaman, terganggu gitu ya. Oke. Adik tahu nggak sih sejak kapan gini, serangga itu kecoa itu termasuk binatang apa sih? Serangga. Dia termasuk serangga. Tahu nggak sejak kapan kecoa hidup di muka bumi? 320 juta tahun lalu. Duluan mana sama dinosaurus? Kecoa. Kecoa, iya. Jadi ini ada orang yang mengamati fosil kecoa nih. Ini kecoanya, ini fosilnya. Fosilnya ini besar banget dibanding kecoa yang zaman sekarang. Nah, zaman dulu kecoa itu besar-besar banget. Nah, kecoa dari 320 juta tahun yang lalu mereka bisa bertahan hidup, berganti iklim, berganti dulu panas, sekarang dingin, panas lagi, mereka tetap bertahan sampai sekarang. Itu. Adik tahu nggak di dunia ini ada berapa jenis kecoa spesiesnya? 4.000 lebih. Betul, ada 4.000 lebih spesies kecoa hidup di dunia. Nah, di antara yang 4.000 itu berapa sih yang biasa kita temui di lingkungan kita, di manusia? 30 jenis ada di lingkungan kita. Iya. Selebihnya ada di mana? Selebihnya ada di alam liar. Iya, di hutan itu banyak banget jenis-jenis kecoa. Ya, yang hidup di apa? Di lingkungan kita cuma 30 jenis, nggak banyak sih. Salman, apa sih sebenarnya bahaya kecoa? Mereka bisa membawa penyakit, menyebabkan alergi, mengotori makanan, dan menggigit. Iya, betul sekali. Pada dasarnya kecoa itu dia kan hidupnya di tempat-tempat yang kotor, dia masuk ke tempat-tempat yang kotor. Nah, ketika dia menghinggap di makanan kita, maka disitulah bisa menyebabkan makanan kita terkena penyakit. Sebenarnya sih bahayanya di situ. Dia sendiri misalnya nggak berbahaya, nggak menyebabkan, misalnya dia nggak berbisa, eh, menggigit, tapi juga ya sekedar sakit aja gitu. Tapi jarang banget. Eh, Salman tahu nggak apa sih yang dimakan oleh kecoa? Bisa makan segala macam telur. Segala macam ya. Ya. Tapi Bisa kecoa juga bisa makan cenderung makanan organik yang bisa mereka temukan di sekitar mereka. Jika gak ada mereka, barulah hampir memakan segala yang mampu mereka makan. Dan kecoa juga dapat hidup tanpa makanan selama 1 bulan. Hebat ya, sebulan nggak makan, adik kuat nggak? Enggak. Nah, ada cerita nih. Bener nggak? Menurut adik bener nggak bahwa kecoa itu bisa, dia kanibal? Jadi dia bahkan bisa makan sesamanya sendiri. Pernah denger nggak? Pernah. Iya, jadi kalau jumlahnya banyak, makanannya kurang, yang terjadi akhirnya mereka akan memakan temannya. Ngeri ya? Oke, lanjut. Coba Salman terangkan bagaimana siklus hidup kecoa. Pertama dari telur, terus
terus telurnya menetas menjadi nimfa. Habis dari nimfa menjadi kecoa dewasa. Iya, ini adalah kecoa dewasa ya. Proses bagaimana nimfa itu semacam larva ya. Proses bagaimana nimfa menjadi kecoa dewasa itu kira-kira seperti ini nih. Jadi tadinya nimfanya kecil segini. Nah, kemudian dia kayak semacam cangkang ya. Nah, cangkangnya ini bisa berganti cangkang, berganti kulit. Si kecoa dewasanya keluar dari cangkang ini keluar, kemudian bermetamorfosis menjadi kecoa dewasa. Dia bersayap. Kalau nimfa dia belum bersayap. Kalau kalau kecoa dewasa dia udah bersayap. Prosesnya ini disebut metamorfosis. Ya, kecoa kenapa kecoa susah mati? Iya betul deh, susah mati. Kadang-kadang udah kita injek, dia nggak mati itu. Terus udah kita bahkan nih dipotong kakinya, dia bisa numbuh lagi. Terus dia bahkan nih pernah baca nih ayah, dia dipotong kepalanya, itu nggak langsung mati. Dia bisa seminggu tuh apa hidup hidup terus. Jadi nggak makan, nggak bernapas, nggak ini tapi hidup hidup terus selama seminggu. Nah itu adalah sesuatu yang khas dari kecoa. Makanya dia bisa bertahan dari berbagai situasi iklim di bumi ya, yang dari 320 juta tahun lalu sampai sekarang tuh dia bisa bertahan hidup. Nah katanya nih dia punya gen yang khusus. Gennya itu dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu, makanya dia susah banget mati. Salman, tahu nggak manfaat kecoa di alam? Dia itu bagian dari rantai makan, membantu menyerbukan, makan sisa organisme, menyuburkan tanah. Ya betul. Jadi kecoa itu karena dia makan segala macam di alam, dia makan apa? Makan sisa-sisa organisme dimakan sama dia. Terus dia cerna, terus dia keluarkan fesesnya itu. Fesesnya itu mengandung nitrogen, kaya akan nitrogen, bagus untuk kesuburan tanah. Makanya ya di alam ini kecoa itu punya peran gitu. Tidak ada yang sia-sia, Allah menciptakan makhluk. Oke? Ya. Nih, ada yang menarik. Di tempat lain, kecoa itu menjadi makanan manusia. Tahu nggak Salman di mana? Pernah dengar kayaknya dimakannya di Cina dan Thailand. Betul, Cina dan Thailand. Mereka itu ya budaya mereka ya, mereka tidak jijik sama kecoa, tidak takut, dan terus mereka mengembangbiakan kecoa itu di tempat yang bersih, artinya terbebas dari bakteri, dari kuman gitu. Makanya ya mereka bisa makan itu jadi masakan, disajikan di restoran, di pinggir jalan. Tapi kalau kita, nggak deh. Ya, nah terus kalau kecoa itu juga bisa diolah menjadi bahan obat dan kosmetik. Proteinnya dia mengandung protein. Nah, terus kemudian kalau di beberapa tempat itu kecoa itu menjadi makanan ternak ya, khususnya makanan ikan. Oke, jadi itu manfaat dari kecoa. Salman, kita kan udah membahas banyak nih tentang kecoa. Bagaimana sih sebaiknya sikap kita terhadap kecoa? Biarkan kecoa hidup di tempatnya, jangan di lingkungan kita. Iya, betul sekali. Sepakat, Ayah. Jadi, biarkan kecoa itu hidup, tapi ya di tempatnya lah, di tempat yang kotor, di tempat yang memang ada pembuangan sampah, kalau memang dia di situ.
terus di tempat di hutan, di ya jangan deket-deket sama kita deh gitu. Menurut menurut kita sepakat ya seperti itu ya. Nah, nih bagaimana caranya mengusir kecoa? Bagaimana supaya mereka tidak hidup deket-deket sama kita? Coba. Membersihkan rumah, membersihkan perhatian khusus pada dapur dan area persiapan makan, membersihkan bawah kulkas, kompor, pembangkang roti, dan peralatan yang bisa dihidupkan. Menggosokkan tempat sampah secara teratur. Jangan menyimpan sisa makanan dalam ruangan. Membersihkan tumpahan makanan segera. Jaga counter, wastafel, meja, dan lantai bersih. Dan bebas dari kekacauan. Bersihkan piring, remah, dan tumpahan segera. Oke, bagus ya. Intinya itu adalah menjaga kebersihan. Kalau tempat kita bersih, kecoa nggak akan punya makanan. Karena nggak ada makanan di sekitar kita untuk mereka, makanya mereka akan pergi. Kira-kira seperti itu. Mudah kan? Udah, Intinya apa? Menjaga jaga rumah dan lingkungan. tetap dalam keadaan Bersih. bersih. Oke, begitu pembahasan kami tentang kecoa. Terima kasih dan Semoga bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.